Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sampai pada hadis nomor 1640, masih dalam bab yang sama, yaitu babun min fadaili ghifar. Bab tentang keutamaan di antara keutamaan Ghifar, yakni Bani Ghifar, wa Aslam, wa Juhainah, wa Asja', wa Tamim, wa Daus. Kita sampai pada hadis 1640. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia katakan, qadima Tufail bin Amrin ad-Dausi wa ashabuhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tufail bin Amr ad-Dausi dan para sahabatnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka katakan, ya Rasulullah, inna dausan asad wa abad. Wa Rasulullah, Daus, yakni Bani Daus. Bani Daus ini kabilahnya Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, Tufail setelah berdakwah mengajak mereka untuk masuk Islam, lalu mereka tidak mau, maka dia dan beberapa temannya datang kepada Nabi. Lalu dia katakan, inna dausan asad wa abad. Ya Rasulullah, sesungguhnya Bani Daus durhaka, wa abad, dan membangkang. Fad'ullaha 'alaiha, maka berdoalah kepada Allah atas mereka. Berdoa itu kalau dihubungkan dengan lam, da'a laha, artinya mendoakan kebaikan. Tapi kalau da'a 'alaiha, artinya mendoakan keburukan. Jadi karena Tufail ini kesal lah mungkin, didakwai, diajak kepada Islam nggak mau. Lalu dia katakan kepada Rasul, doakan saja kecelakaan buat mereka. Faqila, lalu dikatakan, yakni ada sahabat yang mengatakan, halakat Daus, Daus akan binasa, hancur. Maksudnya ada yang berpikir bahwa Nabi mau mendoakan keburukan untuk mereka. Nah, hancur deh Bani Daus. Qal, Nabi bersabda atau berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus, yakni Bani Daus, wa'ti bihim, dan datangkan mereka. Dan mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti tadi saya katakan bahwa ketika Tufail mengajak mereka kepada Islam, ternyata mereka tidak mau. Lalu dia lapor kepada Rasul bahwa Bani Daus itu durhaka, membangkang. Lalu dia minta kepada Rasul supaya mendoakan keburukan, kecelakaan untuk mereka. Tapi ternyata Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah berikan petunjuk kepada mereka dan datangkan mereka kepada Nabi, yakni menyatakan masuk Islam. Baik, yakni wa'ti bihim, datangkan mereka, yakni muslimin, dalam keadaan berserah diri, yakni masuk Islam. Nah, di sini ada
banyak pelajaran lah, diantaranya inilah keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di betapa Rasulullah itu punya rahmah dan ra'fah, jadi kasih sayang terhadap umatnya. Di Nabi malah mohon kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Dan di hadis-hadis yang lain juga begitu. Kayak ketika Ali bin Abi Thalib diserai oleh Rasul untuk memimpin peperangan, baru mau jalan Nabi kasih nasihat, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, karena dakwahmu Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja, maka itu khairun, itu lebih baik min humurin na'am. Humurin na'am itu onta yang berwarna merah. Jadi dulu kebanggaan orang Arab kalau punya onta berwarna merah. Kalau sekarang ya mobil yang mahal-mahal gitu kan ya. Jadi lebih baik dari rampasan perang. Padahal mau perang. Kalau perang itu targetnya membunuh. Tapi tetap Nabi kasih nasihat, Allah memberikan petunjuk satu orang saja melalui atau dengan perantaraan dakwahmu, itu lebih baik min humurin na'am. Kalau dai itu targetnya kan menjadikan lawan sebagai kawan. Nah kalau perang targetnya ya membunuh lawan. Tetapi ternyata membunuh juga bukan karena menuruti hawa nafsu. Ya kayak contohnya di hadis yang dulu sudah kita bahas, Usamah bin Zaid. Ada orang kafir dalam peperangan itu membunuh beberapa sahabat, bunuh fulan. Nah diincar sama Usamah. Begitu dia lengah, Usamah mau bunuh. Begitu mau dibunuh, dia mengatakan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Kesal Usamah, nama juga anak muda, dibunuh oleh Usamah. Nah, kemudian ketika berita itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panggil, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Engkau membunuhnya padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia kan karena takut saja. Dia takut, dia berlindung, maka dia menyatakan masuk Islam. Nabi katakan, afala syaqaqta qalbah. Kenapa engkau tidak belah saja hatinya biar engkau tahu dia ikhlas atau karena takut. Terus Nabi katakan, kaifa anta bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Bagaimana tanggung jawabmu nanti terhadap kalimah la ilaha illallah kalau dia datang di hari kiamat nanti. Terus kata-kata itu diulang-ulang oleh Rasul. Kata Usamah, istaghfirillah li, mintakan aku ampun kepada Allah. Nabi tetap katakan begitu. Sampai Usamah berangan-angan alangkah baiknya jika saat itu saya baru saja masuk Islam. Nah, selang beberapa waktu lalu Nabi bertemu dengan Usamah dan Nabi bersabda, Allah sudah ampuni engkau. Kenapa? Karena Usamah tadi kan nggak tahu hukumnya. Ya, kalau saya tahu hukumnya ya nggak boleh. Jadi ternyata sekalipun targetnya membunuh, tapi tidak memperturutkan hawa nafsu. Kalau nuruti nafsu kan kesel lah, saudara kita dibunuh. Kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, ya sudah selesai. Atau kata-kata yang seumpama, yang menunjukkan bahwa dia mau masuk Islam. Kayak misalnya dulu yang katakan soba tuh, ya saya pindah agama, maksudnya mau masuk Islam. Nah itu nggak boleh dibunuh. Atau kalau orang kita suka nyebut, ada lagi yang
ngucap dan seterusnya. Jadi kalau dalam peperangan pun kalau musuh sudah mengatakan begitu, ini tidak boleh dibunuh. Urusan hatinya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ternyata ada yang lebih utama, yaitu kalau seseorang didakwai dan kemudian masuk Islam. Nah, demikian juga Rasul disuruh mendoakan kecelakaan terhadap Bani Daus, ternyata Nabi doakan kebaikan, yaitu Nabi doakan Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Baik, kemudian hadis berikutnya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ziltu uhibbu Bani Tamim منذ ثلاث سمعت من رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Saya senantiasa mencintai Bani Tamim semenjak 3 hal yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu fihim, Rasul bersabda tentang mereka, sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, hum asyaddu ummati 'alad dajjal. Jadi Bani Tamim itu adalah umatku yang paling keras melawan Dajjal. Kan Dajjal belum ada ya. Tapi Nabi katakan begini, hum asyaddu ummati 'alad dajjal. Nanti kalau di riwayat Muslim lafadznya bukan Dajjal, hum asyaddun nasi qitalan fil malahim. Mereka itu manusia yang paling gigih, paling berani di dalam berperang. Jadi ini pertama kata Rasul. Yang kedua, wajaat sadaqatuhum, sedekah mereka datang, yakni mereka mau datang untuk membayar zakat. Faqala Rasulullah SAW, jadi sedekah mereka datang untuk membayar zakat. Nabi SAW bersabda, hadhihi sadaqatu qaumina. Jadi ketika sedekah atau zakat mereka datang, Rasul katakan ini adalah sedekah atau zakat kaum kami. Jadi karena perkataan itu Abu Hurairah mencintai Bani Tamim, karena Rasul sebut sadaqatu qaumina, ini adalah sedekah kaum kami. Wa kanat sabiyatun minhum inda Aisyah. Lalu ada seorang tawanan perang perempuan itu ada pada Aisyah, yakni dimiliki oleh Aisyah. Faqal, lalu Nabi bersabda, a'tiqiha, bebaskan dia. Fa innaha min waladi Ismail, karena dia termasuk anak atau keturunan Ismail. Baik, jadi ini keutamaan Bani Tamim yang disabdakan oleh Rasul. Yang pertama, mereka itu pemberani. Hum asyaddu ummati 'alad dajjal, atau kalau di Sahih Muslim, hum asyaddun nasi qitalan fil malahim, manusia yang paling gigih, paling berani dalam peperangan. Yang kedua, ketika sedekah mereka datang, zakat mereka datang, Nabi katakan hadhihi shadaqatu qaumina. Dan yang ketiga, ketika salah seorang tawanan perang perempuan, dari mereka itu dimiliki oleh Aisyah, Nabi perintahkan untuk memerdekakan, a'tiqiha fa innaha min waladi Ismail. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, babu khiyarin nas, bab manusia yang terbaik. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tajidunan nasa ma'adin, kalian akan mendapati manusia itu ma'adin, bersuku-suku. Kemudian khiyaruhum fil jahiliyah, yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah adalah khiyaruhum fil Islam,
yang terbaik pula di zaman Islam idza faqihu atau faquhu, kalau mereka paham, yakni kalau mereka masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Kalau di riwayat yang lain, di lafaz yang lain, Nabi ditanya oleh para sahabat, man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia? Nabi katakan atqahum, yang paling bertakwa. Manusia yang paling mulia, yang paling bertakwa. Itu seperti firman Allah bahwa inna akramah Allah menjadikan manusia itu syu'uba wa qabaila lita'arafu, supaya kamu saling mengenal, bahwa yang paling mulia di antara kamu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Nah, jadi manusia yang paling mulia itu ukurannya takwa, bukan yang lain-lain. Ya. Yang paling beriman ya yang paling mulia, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kan Al-Qur'an. Bukan nasab, bukan. Paling bertakwa. Baik, saya lanjutkan. Nah, pertanyaan sahabat tadi mengarah ke sana sebenarnya. Man akramun nas, siapa yang manusia yang paling mulia? Nabi katakan atqahum, ya yang paling bertakwa. Lalu sahabat katakan laisa an hadza nas'aluk. Oh, bukan itu, bukan tentang itu yang kami tanyakan kepada engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi katakan fa Yusuf. Ya Yusuf lah. Jadi Nabi tetap jawaban Rasul ke sana. Dan Nabi tahu rupanya kalau pertanyaannya mengarah ke masalah kabilah, suku. Yang paling mulia yang mana? Nabi katakan Yusuf. Yang kedua Yusuf, tadi atqahum, yang kedua Yusuf. Kenapa Yusuf Nabi? Jadi manusia pilihan itu adalah para nabi. Para nabi. Jadi jangan ada yang pernah berpikir bahwa ada orang yang lebih mulia dari nabi. Para nabi itu pilihan Allah. Apalagi rasul, apalagi ulul azmi, apalagi khatamul anbiya wal mursalin, sayyidu bani Adam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling mulia. Baik, jadi jawaban Rasul Yusuf. Laisa anha ibnu Nabiullah. Yusuf itu Nabiullah, ibnu Nabiillah, anak Nabiullah Yakub. Ibni Nabiillah, anak Nabiullah yakni Ishaq. Ibni Khalilillah, anak Khalilullah yaitu Ibrahim. Mereka katakan laisa an hadza nasaluk, bukan itu yang kami tanyakan kepada engkau ya Rasul. Lalu Nabi katakan fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, tentang suku-suku dari bangsa Arab ini yang kamu tanyakan kepadaku. Nah, Nabi katakan, mereka katakan iya. Nabi katakan khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Seperti di hadis ini, yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah, terbaik pula di antara mereka di zaman Islam idza faquhu, kalau mereka paham. Jadi yang paling mulia di zaman jahiliyah juga mulia, akhlaknya baik dan seterusnya. Islam datang, dia paham, berarti masuk Islam dan jadi seorang muslim yang mulia. Nah, itulah manusia yang terbaik. Dan wa tajiduna khairan nasi fi hadza sya'ni, dan kamu dapati manusia yang paling baik tentang urusan ini. Urusan itu urusan kepemimpinan. Siapa manusia yang paling baik? Asyaddahum lahu karahiyah, yang paling tidak suka. Jadi bukan manusia yang tamak kepemimpinan, bukan, yang tidak suka.
Kenapa tidak suka? Ya karena takut akan mempertanggungjawabkan jabatannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana ya? Padahal dari satu sisi Nabi katakan ketika Nabi menjelaskan tentang sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang dinaungi Allah di mahsyar nanti ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Iya betul. Tetapi manusia yang mulia bukan yang tamak terhadap imarah atau kepemimpinan. Ini terutama godaan lelaki, kata sebagian ulama. Lelaki itu nggak terlalu ini ke duit, tapi kalau urusan imarah, imamah itu tamaknya lebih dibanding dengan perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala memindahkanlah kepada yang positif dalam hal itu. Sublimasi ya, dipindahkan. Apa itu? Doa ibadur rahman itu waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai imam, sebagai pemimpin lil muttaqin, yakni menjadi pelopor, menjadi penggerak untuk menuju ke ketaatan kepada Allah. Nah ini kalau ini ya kita disuruh waja'alna lil muttaqina imama, minta kepada Allah supaya dijadikan pelopor buat orang yang bertakwa, ngajak orang untuk berbuat baik, ngajak orang untuk dekatkan diri kepada Allah, tapi lahir batin, gitu ya. Sebab ada juga kelihatannya mengajak kepada ketaatan, da'a ilallah, mengajak kepada agama Allah, tapi ternyata da'a ila nafsih, mengajak kepada dirinya sendiri. Kayak di Quran kan, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Bukankah tidak ada orang yang lebih baik kata-katanya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Yani mengajak untuk taat kepada Allah, mengajak untuk dekatkan diri kepada Allah, berbuat kebaikan dan seterusnya. Nah, tapi ada orang yang lisannya mengajak kepada agama Allah, hatinya mah tidak. Da'a ila nafsih, biar muridnya banyak, biar pengikutnya banyak, dan seterusnya. Nah ini lahiriahnya da'a ilallah, hatinya ternyata da'a ila nafsih. Apalagi yang lisannya saja bukan da'a ilallah, tapi da'a ila nafsih, mengajak kepada dirinya sendiri. Jangan macam-macam nih, nah ini namanya da'a ila nafsih. Gimana batinnya? Yang lahiriahnya mengajak kepada agama Allah saja, kadang-kadang batiniahnya ternyata bukan da'a ilallah tapi da'a ila nafsih. Baik, jadi kita diajari oleh Allah mau tamak. Nah ini tamak, ini tamak imamah lil muttaqin, mengajak orang-orang untuk berbuat baik tapi lahir batin. Waja'alna lil muttaqina imamah. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Jadi Nabi katakan, kamu dapati sebaik-baik manusia dalam hal ini, yakni dalam hal kepemimpinan tadi, adalah asyaddahum lahu karahiyah. Yang kamu dapati yaitu yang paling tidak suka. Asyaddahum lahu karahiyah. Maksudnya adalah tuh, kalau di ta'liq catatan kakinya, ai innad dukhula fi uhdatil, ai innad dukhul, yakni bahwa masuk fi uhdatil imarah makruh, bahwa masuk ke beban
Kepemimpinan itu tidak disukai min jihati tahammulil masyaqqati fi. Karena di situ nanti akan menanggung beban yang berat. Baik, di satu hadis kan Nabi katakan kalau kepemimpinan itu karena dia pinta, karena tamak dan seterusnya nanti dibebankan oleh Allah, jadi berat. Tapi kalau karena diinginkan, nah itu akan dibantu nanti oleh Allah. Apa ada ya yang jadi pemimpin karena benar-benar diinginkan? Yang banyak sih karena mau ya, dengan berbagai cara. Nah, ya banyak begitulah, menghabiskan duit yang banyak. Nah kalau belum apa-apa sudah menghambur-hamburkan uang, ya alamat kalau dia mau korupsi. Ya kalau nggak korupsi apa cukup itu gajinya, gaji yang aslinya, ya nggak cukup. Nah ini yang nggak benar. Kemudian innama tashtadul karahatu lahu mimman yattasifu bil aqli wad din. Nah nanti akan lebih tidak suka lagi orang yang bersifat bil aqli wad din, yang paling cerdas, yang agamanya paling kuat, itu paling tidak suka, lebih tidak suka lagi terhadap imarah tadi. Kenapa? Lima fihi min su'ubatil amal bil adli. Karena untuk berlaku adil itu adalah hal yang sulit. Nggak mudah jadi orang adil. Kenapa orang pada tamak pengen jadi pemimpin? Memang bisa adil. Kalau jadi imamun adil kayak tadi bener, itu luar biasa. Di mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dia termasuk yang dapat naungan, imamun adil. Tapi dimulai dari situ ternyata dia nggak suka sebetulnya, cuma karena diinginkan saja. Lalu untuk berlaku adil tidak mudah. Untuk raf'udz zulmi, mengatasi kezaliman itu juga tidak mudah. Belum lagi nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia sudah menunaikan kewajiban yang lain terhadap para hamba Allah ini. Nah, baik, karena itu di hadis tadi Nabi katakan wa tajiduna khairan nasi fi hadza sya'ni asyaddahum lahu karahiyah. Wa tajiduna syarran nas, kamu akan dapati manusia yang paling buruk adalah dzal wajhain, orang yang punya dua wajah, kesini ngomong lain, kesini ngomong lain. Ini kan ciri-ciri nifak. Nah, itu. Baik, kemudian alladzi ya'ti haula biwajhin, yang mendatangi mereka yang ini dengan satu wajah, wa haula wa ya'ti haula biwajhin, datang lagi kepada yang lain dengan wajah yang satu lagi, kesini beda, kesini beda. Nah, ini apa maksudnya? Kalau Al-Qurtubi katakan innama kana dzul wajhaini syarrun nas li'anna halahu halal munafiq. Kenapa orang yang punya dua wajah itu manusia yang paling jahat? Karena dia itu keadaan itu adalah keadaan seorang munafik. Itu sama orang munafik begitu. Dia bohong, dia ini, dan seterusnya. Kayaknya kalau yang berkecimpung di politik banyak juga yang begini ya. Kalau ada maunya, Anda itu begini pintar. Giliran ada maunya, wah ini partai Anda begini. Ini paginya orang Jawa bilang esok dele sore tempe. Paginya masih kedele itu, sore udah berubah jadi tempe, berubah lagi. Baik, Imam Nawawi katakan huwallazi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdiha, yaitu orang yang datang ke satu kelompok
dia sampaikan hal-hal yang membuat mereka senang, mereka puas, mereka rebo. Kemudian fayadharu laha minha wa mukhalifun li dhiddiha. Nanti dia bilang, oh kalau yang itu begini dan seterusnya. Wa sani'uhu nifaq, perbuatannya ini adalah kemunafikan dan seterusnya lah. Nah, sekarang bagaimana kalau tentang orang yang islah itu? Kan mendamaikan dua kelompok atau dua orang yang bertikai, yang berselisih. Kan boleh kita bohong. Kayak bohong yang dibolehkan kan 3. Al-harbu khada'ah, perang tipuan. Yang kedua, ya pembicaraan suami istri lah. Nggak bisa, dua-duanya nggak bisa jujur, semuanya nggak bisa. Kalau jujur berantem. Masih ingat nggak bang sama yang dulu? Udah jujur aja ya. Udah. Sama orang nggak sakit ingatan ya pasti ya ada lah ingat-ingatnya itu, bukan lupa sama sekali. Demikian juga kalau suami nanya istri, lu jujur semuanya, ya berantem nanti. Makanya kata orang-orang tua dulu, apalagi kalau di tempat tidur udah jangan cerita macam-macam, jadi berantem nanti. Aturan indah malam itu jadi malam yang runyam nanti. jadi udah jangan cerita yang begitu. Tapi kalau Rasul jujur, Rasul itu yang diceritain mulu Khadijah. Kata Aisyah, paling saya cemburui Khadijah, padahal saya tidak pernah bertemu. Kemudian akhirnya nggak sabar juga. Ya Rasulullah, ka'allam takun fid dunya imra'atun siwa Khadijah. Seolah di dunia ini nggak ada perempuan lain selain Khadijah. Bener, naam. Dia yang pertama masuk Islam, dia yang melindungiku. Terus disebut-sebut kebaikannya. Dan aku punya anak juga dari Khadijah. Baik. Nah kalau tentang islah itu begini, yuthni lahu khairan, gitu di Nabi katakan bahwa dia sebut-sebut kebaikannya. Jadi enggak, dia orangnya begini. Jadi dalam rangka islah, bukan dalam rangka cari muka tadi. Nah, jadi kalau yang tujuannya islah antara dua kelompok, nah itu terpuji. Fa'amma may yaqsidu bidzalika al-islaha baina ta'ifatain fahuwa mahmudun. Adapun orang yang dengan hal itu tujuannya adalah untuk islah di antara dua kelompok, ini adalah hal yang terpuji. Lalu apa bedanya? Al-farqu bainahuma annal madhmum may yuzayyinu likulli ta'ifatin amalaha wa yuqabbihahu indal ukhra. Ya yang tercela itu begini, wah ini guru bapak ini bagus ya, kerjanya begini. Kalau yang itu apaan? Tuh begini. Karena menjilat tadi. Nanti kesini lain lagi. Wah kalau yang bapak lakukan begini dan seterusnya. Jadi yang benar wal mahmud ayatiya likulli ta'ifatin bikalamin fihi salahul ukhra, yaitu datang ke satu kelompok dengan menyampaikan kata-kata yang di situ ada salah atau kebaikan ke kelompok yang lain. Jadi sekedar misalnya kalau ada dua orang yang bertikai, enggak Pak, dia orangnya baik, tapi enggak bohong. Saya saja pernah ditolong begini begitu. Oh begitu ya, iya. Nanti ngomong ke yang satu lagi, dia itu orangnya baik. Emang kalau ngomong begitu, kadang-kadang suka ketus ini, tapi baik kok orangnya. Nah ini namanya yuthni lahu khairan, menyebut-nyebut kebaikannya dalam rangka islah. Baik, kemudian kalau Al-Qastolani dia menyebut ayat Allah, jadi berkenaan dengan hadis tadi, seperti yang Allah firmankan, yaitu sifat orang munafik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mudzabdzabina baina dzalik, yaitu orang-orang yang terombang-ambing di antara hal itu, la ilaha ula wa la ilaha ula. Nah, baik, ini adalah manusia yang terburuk, syarnas, yaitu dzul wajhain, orang yang punya dua wajah. Baik, saya kira hadisnya sampai di sini. Silakan.
Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhol. Ya, silakan Pak Haji, silakan. Saya jadi ingat ketika perang Irak itu, Ustaz, di mana para pengikut yang tidak setuju dengan Presiden Saddam Hussein itu, mereka itu dibantu oleh Amerika. Betul. Dan ketika Saddam Hussein ditangkap oleh rakyatnya dibantu oleh Amerika, ketika Saddam Hussein itu dihukum gantung, sebelum dihukum gantung dia mengatakan syahadat, mengucapkan syahadat. Ya. Apakah ini diterima syahadatnya? Syahadatnya. Syahadat itu diterima oleh Allah asal dia belum sekarat. Ini buat orang non muslim. Kalau sudah sakaratul maut sudah tidak diterima. Contohnya adalah Fir'aun. Dia sekarat mau mati, baru dia sadar benar, yang benar Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel. Bahkan di salah satu hadis Nabi katakan bahwa Jibril katakan kepada Rasul, wahai Muhammad, andai saja engkau tahu waktu itu aku ambil lumpur laut, aku jejalkan di mulut Fir'aun. Jadi kalau buat non muslim sekarat baru bersyahadah itu tidak diterima. Tapi buat seorang muslim kata-kata yang terakhir justru kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu seperti sabda Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinlah orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah, fa inna man kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab orang yang terakhir kata-katanya la ilaha illallah dia masuk surga. Tentang mana yang benar antara dia dengan kaumnya, wallahu alam, deh kita serahin ke Allah saja. Karena enggak, waktu itu cuma saya dengar orang ini aja, sopir yang nganter dari Mekah ke Jeddah, ngobrol sama saya, dibilang Saddam maut Syiah tajur. Saddam mati, Syiah bangkit di Irak. Waktu itu kan belum lama dia dihukum gantung. Nah, ini urusan politik dalam negeri mereka. Tapi rupanya ada itu antara Sunni dan Syiah juga. Wallahu alam, saya kurang paham, yang saya dengar berita ya tentang itu. Baik, silakan. Nah, kalau berdasarkan hadis yang tadi saya sampaikan, maka kalau ada orang mau mati, jangan diajarin yang lain-lain. Ya seperti pesan Rasul, ajari dengan kalimat la ilaha illallah. Istighfar Pak, istighfar. Sudah nggak diterima istighfar. Nah, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala terima taubat seorang hamba selama belum sekarat. Nah, kalau seorang muslim, taubat yang tidak diterima kalau sudah sekarat. Jadi tinggal satu saja,
yaitu la ilaha illallah. Yang kedua, jangan pakai pikiran. Banyak di antara kita katakan jangan la ilaha illallah, kepanjangan. Allah Allah aja. Ngerinya ntar baru mati. Kan pakai pikiran. Itu kan Rasul yang pesan ke kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Ya sudah, laksanakan itu. Dan itu kuasa Allah. Saya pernah talqin orang yang udah sekarat, udah nggak bisa ngomong, tahu-tahu itu kita ajari la ilaha illallah, lidahnya bergerak. Wallahu alam kan. Dan satu, yang kedua, pernah ketika bahas hadis itu ada Pak Haji, pengurus masjid, itu ketua DKM waktu itu. Dia cerita, tapi sekarang udah meninggal. Iya benar Ustaz, saya pernah koma 5 hari. Itu ditalkin dengan kalimah la ilaha illallah, saya dengar. Jadi ternyata orang dalam keadaan koma ditalkin dengan la ilaha illallah, dengar. Maka ketika orang dalam keadaan seperti itu, ya sudah tinggal satu kata saja, yaitu kalimah la ilaha illallah. Dan kenyataannya nggak ada itu orang baru ngomong loh dan mati, itu yang nggak ada. Ya kalau memang dikasih petunjuk oleh Allah bisa mengucap la ilaha illallah, diucap sekalipun hanya dengan lidahnya saja yang bergerak-gerak. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.